Hello everybody. So today I'd like to share an Halo assessment semuanya. of the chess Hari ini, saya ingin berbagi penilaian tentang Duta Besar Chas Freeman yang telah beberapa kali tampil di saluran ini. Pada tanggal 22 Februari, Duta Besar Freeman memberikan pernyataan berikut, berjudul Akhir Perdamaian di Eropa dan Tatanan Dunia yang Didominasi Barat, di sebuah konferensi internasional tentang mengakhiri bencana di Ukraina yang diselenggarakan oleh Radio Roma News TV. Ramsversalam 10 versi lengkapnya yang terhubung di deskripsi. Isnaram bertanda YouTube. Jazdatuhu Mat Tatuini. YouTube homepage that you can see right here. Ambassador Freeman asked me to share his presentation. Duta Besar Freeman meminta saya untuk membagikan presentasinya sebagai video mandiri yang dengan senang hati saya lakukan karena saya menganggapnya bersama orang-orang seperti Chuck Matlock, John Mearsheimer, dan Jeffrey Sachs sebagai salah satu pemikir hubungan internasional terbesar dan paling humanis di Amerika Serikat. Di antara posisi lainnya, Duta Besar Freeman pernah menjabat sebagai Asisten Menteri Pertahanan AS dari tahun 1993 hingga 1994 dan sebagai Duta Besar AS untuk Arab Saudi dari tahun 1989 hingga 1992. Dia juga merupakan penerjemah utama Richard Nixon selama kunjungannya ke China pada tahun 1972 yang mengarah pada normalisasi hubungan AS-China. Silakan. China relations. Here you go. Good evening. I'd like to speak to you this evening about Saya ingin berbicara kepada Anda malam ini tentang pertanyaan mengenai perdamaian di Eropa dan apakah dominasi Barat atas dunia kini telah berakhir. has now ended. Keduanya saling terkait. Two are connected. Cara perang berakhir itu penting. Perang Napoleon berakhir dengan rekonsiliasi kekuatan besar Eropa, termasuk Prancis yang kalah di Kongres Wina. Konser Eropa yang inklusif yang dihasilkan memastikan perdamaian yang panjang meskipun tidak sempurna. Yurtori Jesselstowil pada Perang Dunia Fod. Perang itu sebelum bahar terjadi terdini. Perang tertanda ikut pengecualian yang penuh dendam terhadap backward ke forward thopa is peran atau komitmen apapun untuk menjaga stabilitas negara. Commitment to sustaining stability in Europe. The excommunication of Germany and Russia. Pengecualian Jerman dan Rusia meletakkan dasar bagi Perang Dunia II, yang bagi orang Amerika adalah baik transatlantik maupun transpasifik. Perang itu berakhir bukan dengan perdamaian, tetapi dengan perang dingin, sebuah tatanan tegang namun stabil yang dipertahankan oleh pencegahan timbal balik melalui konfrontasi militer antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kegagalan untuk memasukkan peran Rusia di Eropa yang sebanding dengan kekuatannya kini sekali lagi membawa perang ke benua tersebut. Pelajaran dari sejarah jelas, tidak ada tatanan stabil di Eropa yang mengecualikan salah satu kekuatan besarnya. Mereka yang tidak memiliki cara damai untuk memastikan penghormatan terhadap kepentingan keamanan mereka, tidak akan melihat alasan untuk tidak menggunakan kekuatan untuk mempertahankannya. Dan jika tidak ada prospek kerangka kerja yang berkelanjutan untuk melindungi kepentingan mereka, mereka akan lebih memilih hasil di medan perang daripada yang diatur di meja perundingan. Inilah cerita perang Ukraina. Setelah hampir 3 dekade ketidakpedulian dan penolakan terhadap kekhawatiran keamanan Rusia oleh Amerika Serikat dan NATO, Rusia mengeluarkan ultimatum yang menuntut negosiasi mengenai 3 kekhawatiran ini. Pertama, netralitas untuk Ukraina, Biksenstop Delaite dem NATO, aliansi yang didasarkan pemusatan bersenjata, NTA. Kedua, penurut terhadap hak-hak linguistik dan budaya dari populasi besar perdesa Rusia saling. Of Ukraine's large Russian-speaking population. And third, agreement on Europe. Dan ketiga, kesepakatan tentang pengaturan keamanan di seluruh Eropa yang dapat mengurangi dan meredakan kekhawatiran keamanan Rusia serta kekhawatiran Barat. Barat dengan tegas menolak untuk membahas masalah-masalah ini. Ini meninggalkan Rusia dengan pilihan antara meninggalkan ultimatum dan menerima pasukan NATO dan Amerika di mana-mana di perbatasan baratnya, atau berperang untuk mencegah hal ini. Rusia dengan dapat diprediksi memilih perang, meskipun membatasinya pada apa yang disebutnya operasi militer khusus. Invasi Rusia ke Ukraina diikuti dalam beberapa minggu oleh rancangan perjanjian di mana Ukraina setuju untuk memenuhi persyaratan dasar Rusia. Namun Barat lebih tertarik untuk mengisolasi dan melemahkan Rusia daripada mencapai gencatan senjata. Barat membujuk Ukraina untuk menolak apa yang telah disepakatinya.
persuaded Ukraine to repudiate what it had agreed to. The Ukraine war is now about to enter its fourth year. Perang Ukraina sekarang akan memasuki tahun keempat. Ini telah menjadi bencana bagi Ukraina dan memalukan bagi Barat. Ukraina berada di ambang kehancuran, mengalami depopulasi, deindustrialisasi, kekurangan tenaga militer, kehilangan demokrasinya, bangkrut, dan secara teritorial berkurang. Sementara itu, Rusia tidak terisolasi atau dilemahkan. Rusia terus membatasi tujuannya, tetapi syarat-syaratnya untuk perdamaian semakin mengeras. Pilihan Ukraina terus menyempit. Rusia tidak akan berhenti tidak mengancamnya, dan kerangka kerja yang lebih luas untuk perdamaian di Eropa. Tidak akan ada gencatan senjata atau zona demilitarisasi ala Korea antara Rusia dan Barat di Ukraina. Barat gagal menang di medan perang. The West has failed to prevail on the battlefield. It will not prevail at the negotiating table. Itu tidak akan berhasil di meja perundingan. Alternatif untuk perang di Ukraina tidak lain adalah perdamaian yang menetapkan batas-batas yang disepakati antara Ukraina dan Rusia dan mencegah pembagian Eropa menjadi blok-blok yang saling bermusuhan. Mencapai hal ini akan memerlukan Rusia dan Barat masing-masing untuk menangani dan mengendalikan untuk mengurangi ketakutan dan kecurigaan satu sama lain. Itu tidak akan mudah bagi kedua belah pihak, tetapi sudah siap bagi untuk mengubah. Kesepakatan untuk mengakhiri perang jelas menjadi lebih sulit di mana dunia telah berubah sejak dimulai. Amerika Serikat telah menjadi pelanggar berulang prinsip Pacta Sunt Servanda. Perjanjian harus dipatuhi. Tidak ada yang Rusia sekarang mempercayai Washington untuk menepati janjinya. Now trust Washington to honor its word. The collective West's shameless backing. Dukungan tanpa malu dari Barat kolektif terhadap genosida sadis Israel di Palestina, serangan terhadap tetangganya, dan ekspansi teritorial telah membuat jelas bahwa komunitas Atlantik tidak lagi mematuhi atau merasa terikat oleh hukum internasional. Standar ganda yang mencolok yang diterapkan Barat terhadap Ukraina dan Palestina telah membuatnya kehilangan otoritas moral di mata semua orang yang dulu dijajahnya. Mayoritas global melihat kebijakan Barat sebagai tidak adil. Penerapan sanksi dan tindakan koersif lainnya secara sembarangan oleh Amerika Serikat dan Jeju terhadap negara lain telah mengakibatkan hampir seluruhnya penarikan rasa hormat terhadap kepemimpinan Barat dan kesediaan untuk mengikutinya. Hubungan yang tegang dan memburuk antara Barat dan kekuat yang bangkit kembali seperti Brasil, India, dan China yang tertarik untuk membantu menengahi perdamaian di Ukraina, memastikan bahwa mereka kurang mendukung Barat daripada yang seharusnya. Efek kumulatif dari perubahan ini dan perubahan lainnya dalam tatanan dunia baru-baru ini akan menghasilkan kekacauan yang meningkat atau munculnya sistem internasional baru, di mana penghormatan yang diperbarui terhadap kesetaraan kedaulatan negara dan kekhawatiran keamanan mereka menggantikan anarki global saat ini. Bagaimana perang di Ukraina berakhir akan menentukan mana dari alternatif ini yang akan mengatur masa depan kita. Terima kasih. Thank you.